Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada ayah dan ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama di sore hari ini untuk mencari ilmu, untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depannya, insya Allah Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizzi Aufah, yang insya Allah akan menjadi moderator dalam kelas Zoom sore ini. Sebelum memulai kelas sore ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait lembaga kami. Rumah Kerucil sendiri merupakan lembaga non-formal yang berfokus pada pendidikan anak usia dini. Selain itu, yang juga masih satu naungan dengan Rumah Kerucil, kami juga memiliki lembaga formal untuk jenjang TK dan juga SD, yaitu Amar Bininar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ya Ibu kunjungi laman Instagram kami di @rumahkerucil dan @amarbininar. Baik, Ayah dan Ibu, insya Allah eh, kelas hari ini merupakan salah satu rangkaian dari kelas paket Ramadan Rumah Kerucil. Program ini merupakan program khusus Ramadan yang terdiri dari tiga pertemuan kelas anak dan 6 pertemuan kelas orang tua via Zoom. Insya Allah eh, nanti di kolom chat akan dikirimkan link absensi yang bisa diisi oleh ayah dan ibu yang baru bergabung hari ini. eh, link akan Kak, link akan berisi data diri yang bisa diisi untuk nanti admin bisa konfirmasi kembali ke ayah atau ibu yang telah mengisi untuk mengikuti rangkaian kelas anak dan orang tua selanjutnya. Baik, kelas orang tua hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafizahullah, dengan tema menciptakan generasi yang cinta Robnya. Alhamdulillah, Ustadz juga sudah bergabung dengan kita sore ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita sore hari ini. Insya Allah selanjutnya akan disampaikan oleh pembelajaran sore hari ini dengan pemateri kita, Ustadz Abu Salma. Kepadanya kami persilakan. Nah, jazakallah khair ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Uh, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di sore hari ini diperkenankan Allah untuk bisa bersua di kajian yang diselenggarakan oleh teman-teman dari rumah Krucil ya. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencetak anak agar mencintai Robnya ya. Ini mohon saya diberikan izin untuk bisa nge-share slide ya. Oh sudah bisa ya, Alhamdulillah. Nah, jadi mencetak generasi yang cinta Robnya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendidik anak agar mencintai Allah, sebenarnya ada poin utama yang harus kita pahami, yaitu tujuan kita di dalam mendidik anak, ya. Kita tahu bahwasannya suatu amalan, suatu aktivitas apabila tidak diketahui tujuannya, maka itu akan menjadi aktivitas yang tidak berguna, aktivitas yang nggak ada manfaatnya dan bahkan mungkin juga seringkali akan berputar begitu saja. Karenanya aktivitas yang
benar harus memiliki tujuan. Dan belum tentu setiap aktivitas yang punya tujuan, maka otomatis juga akan menjadi benar. Karena tujuannya pun juga harus benar. Di dalam mendidik anak, ya, kita sebagai muslim harus punya tujuan yang benar di dalam mendidik mereka. Ya, yaitu apa tujuannya? Ya, tujuan kita mendidik anak adalah untuk mempersiapkan anak agar bisa menjalankan tujuan mereka diciptakan Allah. Apa itu? Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita dan anak kita Allah ciptakan itu tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, ya. Dalilnya surat At-Talaq ayat ke-12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan 7 langit dan juga dari penciptaan bumi juga serupa. Dan urusan Allah, perintah Allah berlaku padanya. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kamu mengenal atau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi yang pertama, Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi, dan semua apa yang ada di dalamnya, dan Allah berikan ketentuan adalah tujuannya untuk kita mengenal Allah, mengetahui Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Baru kemudian adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah? Ya, jadi kita harus mengenal dong, harus punya ilmunya dulu agar kita bisa beramal. Ibadah bagian dari amal. Amal harus berangkat dari ilmu. Ya. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan kita mendidik anak. Ya, untuk memprepare mereka, mempersiapkan mereka. Karena ketika Allah titipkan anak itu kepada kita, tidak serta-merta anak itu Allah berikan beban, taklif. Tapi nanti ketika mereka sudah ready, sudah siap, yaitu usia baliknya, maka tugas kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah begitu baiknya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita anak. Allah Azza wa Jalla udah bekali mereka dengan fitrah. Allah sudah membekali setiap manusia dengan fitrah. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ya ke agama Allah dan tetaplah berada di atas fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia berada di atasnya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fa innahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Allah udah ciptakan nih semua makhluk dalam keadaan sudah pertama ma'rifatu, ya ala ma'rifatihi, mengenal Allah, wa tauhidihi, mentauhidkan Allah, wa annahu la ilaha ghairuhu, dan sudah meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata. Ya, adapun firman Allah Subhanahu wa taala la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah atau fitrah Allah ini, maknahu annallaha sawa baina khalqihi, ya ya kullahum fil fitrati adal jibillati al mustaqimah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan semua makhluknya dalam keadaan fitrah di atas pembawaan yang lurus. Artinya semuanya udah Allah berikan fitrah, ya, berada di atas apa? Iman, Islam, tauhid. Ya lurus, ya hanif, yaitu iman, Islam dan tauhid. Itulah fitrah manusia. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi." Setiap bayi yang dilahirkan itu berada di atas fitrah. Tapi yang merusak orang tua menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi dari sini kita perhatikan, ya ternyata faktor utama yang menyebabkan rusaknya anak itu karena orang tua. Orang tua lah yang menjadi sebab utama, faktor utama kerusakan anak. Ya, demikian pula sebaliknya,
yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga anak itu adalah orang tua, ya. Dan fitrah itu sendiri kata Imam Nawawi rahimahullah, wal asra anna ma'nahu anna kulla mauludin yuladu mutahayyan lil Islam, ya. Yang sahih, maka ya makna dari hadis ini adalah semua bayi yang lahir itu sudah memiliki kecenderungan kepada Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan anna tifla khuliqa saliman minal kufri ala al-mitsaq alladhi akhadahu Allah ala dzurriyyati Adam hina akhrajahum min sulbihi, ya, min apa sulbihi, ya, bahwa anak itu diciptakan bersih, selamat dari kekufuran. Artinya nggak ada yang Allah ciptakan kafir, nggak ada, ya. Sesuai dengan perjanjian yang Allah ambil kepada anak cucu keturunan Adam sebelum Allah keluarkan dari sulbi mereka, ya. Apa namanya? Itu sebagaimana Allah sebutkan, ya, ketika Allah mengambil ya mitsaq, apa perjanjian pada anak keturunan Adam. Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Maka ya kita semua waktu itu menjawab, "Bala syahidna, iya ya Allah, kami menyaksikan kau adalah Rabb kami." Ya, namun ini semua yang memalingkan adalah orang tua, ya. Di antaranya faktor utamanya adalah orang tua. Syekh Alawi Abdul Qadir As-Segaf beliau berkata tentang fitrah, ya, khalaqal khaliqa ala qabulil Islam wa tahayyu li tauhid au hiyal Islam wa dinul qayyim. Allah menciptakan watak tabiat manusia itu udah siap untuk menerima Islam dan condong kepada tauhid. Dengan kata lain, fitrah itu adalah Islam dan agama lurus. Ya, itulah fitrah. Nah, jadi semua manusia udah Allah bekali dengan hal ini. Lalu kemudian tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga, memelihara, dan melindungi fitrah anak agar fitrahnya tidak rusak. Dan di sini berarti secara asal anak manusia udah Allah bekali, ya, potensi untuk mengenal dan mencintai Allah. Nah, di sini kita bicara tentang mengenal Allah ini. Kita bicara tentang mencintai Allah. Karena ada kaitan yang erat antara mencintai dengan mengenal terlebih dahulu, kemudian menaati sebagai konsekuensi. Ya, sebagaimana dikatakan, man arafallaha ahabbahu. Siapa yang mengenal Allah, maka Allah akan mencintainya. Jadi, siapa saja yang mengenal, mempelajari, mengilmui tentang Allah, belajar nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, siapa saja yang mengenal, mempelajari Allah, ya, berusaha mengenal Allah, maka dia pasti akan mencintainya. Kenapa? Karena secara fitrah, akal, tabiat dasar manusia, manusia itu gampang takjub dengan sesuatu yang luar biasa hebatnya. Allah ini hebat, ya. Allah ini azim, maha hebat dari segala yang ada. Sehingga siapa saja yang berusaha untuk mengenali Allah pasti dia akan takjub, akan mengagungkan Allah, dan itu akan membawa dia untuk mencintai Allah, ya. Wa man ahabbahu ata'ahu, dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan menaati Allah, akan menaatinya. Fa innal mahabbata taqtadi ta'ah. Karena sesungguhnya cinta itu akan berkonsekuensi kepada ketaatan. Maka dari sini, ya, mengenal Allah akan membuahkan kecintaan kepada Allah. Jadi apabila kita ingin anak kita itu cinta kepada Allah, maka kuncinya kita kenalkan kepada Allah. Kita ajarkan ma'rifatullah. Dan mengenalkan anak kepada penciptanya itu bukan suatu hal yang sebenarnya sulit. Kenapa? Allah udah bekali tadi fitrah. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, ya, annahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi. Allah udah menciptakan makhluknya itu secara asal sudah membawa potensi untuk mengenal penciptanya. Allah berikan potensi-potensinya, akal, penglihatan, pendengaran, pemahaman, dan seterusnya. Itu semua bisa digunakan untuk mengenali Allah. Dan siapa yang mengenal Allah akan mencintai Allah. Jadi apabila Anda ingin supaya anak Anda itu cinta kepada Allah, kenalkan dulu. Makanya dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena memang kenyataannya, semakin mengenal Allah akan semakin menyayangi dan mencintai Allah. Kemudian mencintai Allah, apabila sudah terbentuk kecintaan kepada Allah, itu akan menjadi motor penggerak untuk menaati Allah, beribadah kepada Allah. Karena dikatakan, waman ahabbahu ata'ahu. Siapa yang mencintai akan menaati. Ya.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita untuk berkata kepada pihak umatnya, ya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, contoh aku, teladani aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Jadi di sini Allah memerintahkan perintah. Ya, Allah memerintahkan nabi kita untuk berkata kepada umatnya, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah, maka taati Rasulullah. Menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya. Nah, jadi konsekuensi daripada cinta itu harus ada ketaatan. Dan sungguh suatu hal yang hanya omong kosong saja, mengaku-ngaku cinta, 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 termasuk cinta Rasulullah, tapi ternyata tidak menaati perintah Rasulullah, tidak menjauhi larangan Rasulullah. Nah, kemudian hakikat mahabbah, hakikat cinta. Apa sih cinta itu? Ya, kalau kita perhatikan ya, makna mahabbah itu memang banyak ya. Di antara yang diterangkan adalah al-mulazamatu ma'at ta'alluqi, yaitu pembersamaan disertai dengan ketergantungan. Ya, itu yang namanya mahabbah. Ya, atau al-ma'iyatu wal mufaraqah wal musahabah, yaitu kebersamaan, kedekatan dan pembersamaan. Ya. Adapun hakikat mahabbah, ya, ini ada salah ketik ya, bukan mahabbah tapi mahabbah adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fal muhibbu yataqallabu qalbuhu bainal khaufi war raja. Orang yang mencinta itu, perhatikan ini, hatinya akan terbolak-balik, berubah-ubah di antara khauf war raja, takut dan harap, was-sakinatu wal qalq, ya, di antara rasa tenang dan gelisah, was-surur wal huzn, di antara rasa bahagia dan sedih. Amma man mata qalbuhu, ya. Adapun orang yang hatinya mati, ya, maka taskunu ahwaluhu. Maka kondisinya, keadaannya itu akan stagnan. Wa hadza min alamatin nifaqi wal billah. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda kemunafikan. Wal billah. Jadi yang namanya cinta itu, ya, dia nggak akan lepas dari hal-hal ini. Dengan adanya cinta, itu akan muncul perasaan takut. Takut apabila yang dicintai menjauh darinya. Takut apabila yang dicintai membenci dirinya. Takut apabila yang dicintai nggak suka dengan dirinya. Kemudian mengharap agar yang dicintai senang dengan dirinya. Ya, apa namanya? Dia mengharapkan agar yang dicintai mau membalas cintanya dan seterusnya. Demikian pula, cinta itu bisa membawa kepada kadang-kadang dia merasa tenang. Ya, tenang pada saat dia dekat dengan yang dia cintai. Kemudian kadang-kadang dia merasa gelisah. Ya, manakala dia jauh dari yang dicintai. Juga dia merasa bahagia. Bahagia manakala dia apa namanya bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh yang dia cintai. Kadang-kadang dia merasa sedih. Manakala dia mengecewakan yang dia cintai. Itu harus ada. Namanya cinta itu demikian, ya. Jadi cinta itu apa namanya terletak di antara hal ini. Antara takut dan harap, antara tenang dan gelisah, dan antara bahagia dan sedih. Karena kita masih berada di dunia. Dunia itu, cinta itu akan terus berbolak-balik. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, bahkan kadang-kadang hilang. Bahkan kadang-kadang ya begitu luar biasanya. Ya, oleh karenanya mahabbah itu cinta di dunia ini bisa jadi ujian, bisa jadi karunia, dan bisa jadi bencana. Ya, karena dia selalu berubah-ubah. Nah, adapun nanti di akhirat bagi ahlul jannah, maka cinta yang akan dimiliki oleh ahlul jannah itulah cinta yang akan terus langgeng. Cinta ini sudah tidak lagi diiringi dengan rasa khawatir, dengan rasa harap, ya, dengan rasa gelisah, dengan rasa cemburu, dengan rasa sedih. Itu nggak ada semua itu. Allah hilangkan.
Yang tersisa adalah semua hal-hal yang enjoy, yang menyenangkan. Ya, itulah mahabbah. Nah, lalu kemudian uh, Allah Subhanahu wa taala di dalam sejumlah ayat menerangkan yang akan membuahkan cinta itu adalah iman dan amal saleh. Sebagaimana firman-Nya, "Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang, ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman maka lebih cinta kepada Allah. Dia sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita harus memahami ini, apa urgensi mahabbatullah, apa urgensi mencintai Allah. Pertama, mahabbatullah, mencintai Allah itu adalah sebuah ibadah yang paling mulia, bahkan dia adalah puncak ibadah. Karena mencintai Allah itu termasuk ibadah, ibadah hati. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah ibadah yang paling tinggi, yang paling mulia, puncaknya ibadah. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mahabbatullah itu adalah motor penggerak badan untuk menjalankan syariat Allah. Karena yang menjadi penggerak, ya, seseorang beribadah itu adalah cintanya. Apabila ini yang menggerakkan, maka yang murni, yang ikhlas, maka manusia, maka semua lakukan Allah adalah kenikmatannya dengan cinta kepadanya, maka hamba ini dia akan senang dekat dengan Allah, dan siapa yang dekat dengan Allah, Allah akan berikan segala bentuk kebaikan. Ya. Nah, oleh karena itu, menanamkan mahabbatullah di dalam hati anak itu merupakan inti dari pendidikan, inti dari tarbiyah dan pendidikan Islam. Karena mahabbatullah sebagai pondasi yang paling urgent untuk mewujudkan hikmah manusia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Karena yang menjadi pilar ibadah kita dari tiga pilar yang paling fundamental adalah mencintai Allah, cinta, baru kemudian roja dan khauf, harap dan takut, ya. Nah, alangkah indahnya, ya, ucapan laisal ajib min qawlihi yuhibbunahu innamal ajab ya min qawlihi yuhibbuhum. Tidaklah menakjubkan, tidaklah mengherankan, ya, ada pernyataan atau perkataan yuhibbunahu, mereka mencintai Allah. Tapi yang menakjubkan adalah ya yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Itu lebih menakjubkan. Sebagaimana, ya, laisal ajab min fakirin miskinin yuhibbu muhsinan ilaihi innamal ajab ya min muhsinin yuhibbu fakiran miskinan. Tidaklah mengherankan, menakjubkan apabila seorang fakir miskin mencintai orang yang berbuat baik kepadanya, orang yang dermawan, orang yang dikasih, biasanya dia akan senang dengan yang ngasih. Apabila yang ngasih itu baik, dia akan cinta dengannya. Ya, jadi apabila ada orang yang dikasih itu senang, sayang dengan yang memberi, itu biasa, nggak menakjubkan. Tapi yang menakjubkan adalah ya orang yang berbuat baik dan dia mencintai fakir miskin tadi. Itu yang luar biasa gitu. Ya, yang luar biasa adalah demikian. Karena loh, Evan. Karena itu ya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau berkata, ya, laisal ajab min mamlukin yatadhallalu lillahi wa yata'abbadu lahu. Ya, tidaklah mengherankan jika seorang hamba itu menghinakan dirinya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wala yumillu min khidmatihi ma'a hajatihi wa faqrihi ilaihi. Dan dia tidak bosan untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena memang dia butuh dan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba ketika dia menghinakan diri, melayani tuannya, majikannya, ya, itu nggak perlu diherankan karena memang
tugasnya karena dia butuh, karena dia fakir, ya. Innamal ajab min malikin yatahabbabu ila mamlukihi bi sunufi in'amihi wa yatawaddadu ilaihi bi anwa'i ihsanihi ma'a ghinahu, ya, ma'a ghinahu anhu. Yang membuat takjub adalah jika Allah, sang Malik, sang Raja, itu malah memperlihatkan rasa cintanya kepada hamba-hambanya dengan cara memberikan berbagai macam kenikmatan, serta memperlihatkan kasih sayangnya kepada mereka dengan cara memberikan banyak kebaikan. Padahal Allah tidak butuh dengan hambanya. Allah ini nggak butuh nih dengan kita, tapi Allah berbuat baik kepada kita. Ya, Allah berbuat baik kepada kita. Nah, oleh karenanya, alangkah indahnya ucapan penyair yang mengatakan, ya, apa namanya? Kafa bika izzan annaka lahu abdun, ya. Wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun. Cukup bagimu merasa berharga atau bernilai lantaran engkau adalah hamba bagi Allah. Kita merasa berharga dong karena kita hambanya Allah. Ya, ada orang ketika dia menjadi anak buah, misalnya anak buahnya Fulan, Fulan ini adalah orang yang terkenal. Dia bangga, aku anak buahnya si Fulan, ya. Padahal ini manusia, sama-sama manusia gitu loh. Lantas kenapa kita nggak bangga kalau kita ini mengaku sebagai hambanya Allah, Rabb kita? Kita merasa berharga, bernilai. Wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun. Dan cukuplah engkau merasa bangga diri karena Allah adalah Rabbmu. Allah adalah Rabb, Tuhan bagimu, ya. Ya, jadi kadang-kadang ada orang ya yang dia apa namanya eh merasa bangga ketika dekat dengan seseorang, padahal kenal aja enggak, ya. Dia mengatakan aku kenal sama Pak Fulan, ya. Aku kemarin ketemu sama si Pak Fulan. Dia udah merasa bangga, ya. Padahal ya si Fulan tadi bisa jadi juga nggak kenal dia, juga nggak tahu dia gitu loh. Nah, seperti itu aja bisa membuat bangga. Lantas bagaimana apabila itu Allah Subhanahu wa taala yang walahul matsalul a'la, bagi Allah adalah tentunya perumpamaan yang jauh lebih tinggi, ya. Masa kita nggak pernah merasa bangga Allah adalah Rabb kita gitu loh. Sementara kalau kita misalnya jadi anak buahnya Pak Presiden, kita udah bangga setengah mati. Padahal ini Presiden manusia biasa, nggak bisa memberikan kita, ya, kehidupan, nggak bisa memanjangkan usia kita, nggak bisa memberikan kita rezeki dan seterusnya. Nah, jadi juga yang patut untuk kita pahami adalah yang paling penting dari konsep tentang mahabbah atau kecintaan itu bukanlah sekedar mencinta. Bukan sekedar kita ngaku, aku cinta kok, aku sayang kok, bukan. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah kita dicintai. Kita disayangi, itu yang paling penting. Ya, karena tujuan kita untuk melakukan, untuk mencinta, itu supaya kita dicintai gitu loh. Kita mencintai Allah supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bisa jadi orang yang ngaku mencinta tapi ternyata dia tidak dicinta, tidak dibalas cintanya. Oleh karena itu yang penting bukan sekedar kita mencinta tapi kita dicinta. Ya, sebagian orang yang arif bijaksana mengatakan laisa sya'na an tuhib, ya, an tuhibba walakin sya'na an tuhabba. Gak penting engkau mengaku-ngaku mencintai, tapi yang paling penting adalah engkau dicintai, ya. Laisal muhim an tuhibballah li'annahu yuhabbu li amimi ihsanihi wa azimi karamihi wa judihi. Gak penting engkau mengaku cinta Allah, karena Allah memang layak dicinta lantaran kebaikannya yang begitu luas dan kedermawanannya yang begitu luar biasa. Ya, walakin al-muhim wal aham an yuhibbakallah. Akan tetapi yang penting, bahkan yang terpenting adalah ketika Allah mencintai dirimu. Maka itu yang paling penting. Yang penting adalah kita dicinta. Lalu bagaimana kita tahu bahwasanya kita dicintai Allah? Itu ada tanda. Tanda seseorang dicintai Allah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa min aqwa al-alamat, di antara tanda terkuat ya bahwasanya engkau dicintai Allah adalah husnul tadbir lahu. Ya, ada engkau mendapatkan pengaturan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yurabbihi minat tufula ala ahsani nizam. Allah mendidiknya mulai dari semenjak kecil dengan pengaturan yang baik. Wa yaktubul imana fi qalbihi, dan Allah menetapkan keimanan di dalam hatinya. Wa yunawwiru lahu aqlahu, dan Allah menyinari akalnya. Fayattabi'u,
ya kullama yuqarribuhu, ya, dan dia mau mengikuti semua apa yang dapat mendekatkan dirinya, ya, wa yanfiru an kulli ma yub'idu an, dan dia menjauhi semua apa yang dapat yang menjauhkan dirinya dari Allah. Thumma yatawallahu bi taisiri umurihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan-urusannya min ghairi dhullin lil khalqi, tanpa menjadikan dia hina di hadapan makhluk. Wa yusaddidu dhahirahu wa batinahu. Allah luruskan zahir dan batinnya, wa yaj'alu hammahu wahidan, dan dia menjadikan obsesinya itu hanyalah satu saja, yaitu kepada Allah. Fa idza zadatil mahabbatu syaghalahu bihi an kulli syai'in. Dan apabila rasa cintanya semakin bertambah, maka itu akan menyibukkan dirinya dari segala sesuatu. Nah, itu tanda Allah mencintai kita. Artinya kita nggak bisa memastikan. Kita cuma bisa ya melihat dari tanda-tanda. Dan ingat, tugas kita sebagai orang tua adalah menautkan anak kita dengan Allah. Artinya kita harus membangun koneksi. Ya, kita harus membangun koneksi atau pertautan kita. Nah, dengan anak. Menautkan hati anak dengan Allah. Jadi apa yang perlu kita tautkan? Yang pertama, hati. Kita tautkan hati anak dengan Allah. Di antaranya dengan cara kita banyak mengajarkan mereka tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, ya. Kemudian yang kedua, menautkan pendengaran anak dengan banyak mentasbih dan mentalkin dengan kalimat thayyibah. Apalagi di usia 0 sampai 2 tahun. Maka perbanyak memperdengarkan dan mendiktikan kalimat-kalimat baik, Al-Qur'an, zikir, doa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menautkan penglihatan anak dengan banyak memperlihatkan anak agar mengobservasi tanda-tanda kebesaran Allah. Baik itu mengobservasi dirinya ataupun lingkungan sekitar dan alam semesta. Ya, agar mereka mau untuk belajar bertafakkur ya setelah mengobservasi. Kemudian menautkan akal anak dengan banyak berargumentasi dengan dalil syar'i dan akal yang lurus ya. Jadi akal-akal atau kognisi anak kita itu perlu distimulasi dan perlu ditumbuhkan ya. Namun harus kita tautkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak, akal itu dikhawatirkan akan menjadi liar. Anak-anak memiliki akal yang liar. Nah, kemudian bagaimana cara membangun mahabbah anak ya agar anak itu mencintai Allah Subhanahu wa taala ya? Yang pertama adalah harus dimulai dengan memberikan keteladanan atau qudwah. Itu suatu hal yang mutlak. Ya, karena apa? Karena yang namanya pendidikan itu salah satu pondasinya adalah qudwah, uswah hasanah. Percuma orang tua banyak memberikan nasihat, banyak memberikan arahan dan bimbingan, tapi orang tua tidak pernah memberikan contoh dan teladan yang bisa disaksikan. Karena itu semua tidak akan efektif. Jadi yang efektif adalah ketika orang tua itu ya mereka memberikan keteladanan, memberikan contoh. Sebab orang tua adalah sosok yang paling dekat dengan anak, dan yang berkembang pertama kali anak dari metode belajar mereka adalah dengan cara taklid, meniru, mencontoh. Karenanya hendaknya Anda menjadi contoh konkret kebaikan ya, terutama di dalam kecintaan kepada Allah. Ya. Jadi harus diawali dengan menjadi teladan. Menjadi teladan itu mengharuskan kita memiliki setidaknya dua hal. Memiliki ilmu yang benar dan kita mengamalkan ilmu kita dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, hendaknya orang tua bisa menunjukkan dan mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya kepada anak semenjak dari beliannya. Kenapa? Karena yang pertama, Anda sebagai orang tua, Allah udah bekali Anda yang namanya emosi dan perasaan. Emosi dan perasaan itu unik. Ya, emosi dan perasaan itu juga bervariasi. Dan ini bagian dari apa yang Allah berikan kepada hamba yang harus kita syukuri, harus kita jaga dan kita regulasi. Agar emosi dan perasaan ini tetap berada di dalam koridor syar'i, tidak malah melanggar syariat Allah. Nah, karena itu kita harus bisa mempergunakan hal ini ya dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak kita ketika Allah titipkan kepada kita, Allah amanatkan, sejatinya
Allah sudah bekali mereka juga dengan itu perasaan sayang dan cinta kepada orang tuanya. Tapi ini apabila tidak distimulasi, maka itu perasaan cinta dan sayang ini itu dikhawatirkan tidak akan muncul dengan baik dan sehat. Karenanya itu tugas orang tua. Tugas orang tua untuk apa? Untuk belajar dan menunjukkan ya dan mengekspresikan cinta kasihnya kepada anak. Sebab orang tua adalah wujud konkret dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila anak itu ingin belajar tentang kasih sayang Allah, maka wujud konkretnya adalah melalui kasih sayang orang tua. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua itu merupakan ya sesuatu yang telah Allah karuniakan dan Allah bekalkan kepada masing-masing orang tua. Jadi orang tua harus bisa mengekspresikannya. Dan ini mengharuskan pertama orang tua mengenali dirinya. Mengenali dirinya, ma'rifatun nafs, ma'rifatul zat. Dia harus kenal dengan dirinya, termasuk kenal dengan perasaan-perasaan dan emosinya. Kemudian yang kedua, dia harus mampu untuk melabeli dan mengklasifikasikan perasaan-perasaan dan emosinya. Ya, dia harus tahu nih, aku merasa sedih, aku merasa kecewa, aku merasa gembira. Ya, dia harus bisa mengklasifikasikan emosi-emosinya. Meskipun ketika emosi-emosi itu saling saling apa ya namanya saling bergabung dan berkombinasi, dia tetap bisa ya melabelinya atau minimal dia bisa mengklasifikasikannya. Kemudian yang ketiga adalah dia berupaya untuk mencari tahu faktor yang memicu atau men-triggernya. Seseorang itu nggak mungkin tiba-tiba sedih, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba marah. Itu pasti ada pen-triggernya. Maka cari tahu apa yang men-trigger, apa yang memicu. Kemudian yang keempat, setelah dia cari tahu pen-triggernya dan pemicunya, maka gunakanlah ya karunia yang Allah berikan kepada setiap manusia, yaitu akal, ya untuk bisa melakukan apa? Untuk bisa melakukan apa namanya? Penalaran, mengaitkan antara sebab dan akibat. Contoh misalnya, aku marah, aku udah tahu sebabnya karena ini. Misalnya karena aku mendengar anakku menangis, aku marah. Ya, nah itu akal kita harus mampu nih, berusaha untuk apa? Untuk menimbang. Worth it nggak sih? Layak nggak sih? Aku marah gara-gara cuma mendengar aku nangis. Ya, aku layak marah nggak sih gitu loh. Ya, tapi itu memang harus diawali dulu dengan menvalidasi dulu perasaannya. Kita akui dulu dan kita validasi dulu. Baru kemudian setelah itu baru ya kita berusaha untuk mempergunakan nalar kita. Layak atau tidak, worth it nggak sih aku apa namanya melakukan hal seperti itu gitu loh. Nah, ini hal yang penting. Baru kemudian setelah itu kita akan bisa belajar untuk meregulasi emosi dan perasaan kita. Kita mampu untuk mengatur dan memanagenya. Dan ini sesuatu yang nggak bisa kita lakukan dengan begitu saja, kecuali dengan melatih diri. Nah, melatih ini juga butuh waktu. Karenanya harus dimulai dari semenjak anak kecil. Itu tugas kita sebagai orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya orang tua mendidik anaknya dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang lurus di atas dasar ilmu. Karena nggak mungkin akidah akan menjadi benar tanpa ilmu. Nggak mungkin tauhid lurus tanpa ilmu. Karena itu harus di atas ilmu. Ini menunjukkan kita mendidik pun juga harus dengan ilmu. Dan yang paling utama untuk kita ajarkan adalah masalah akidah. Masalah tauhid. Ya, kita harus mengajarkan mereka pondasi yang paling fundamental, yaitu akidah. Kemudian yang keempat ya di atasnya, jadi kita tidak abaikan tetap kita bersamai mereka karena mereka butuh waktu untuk bersama dari aktivitas kebijakan kan antaranya dia mau hadir ya sepertinya terus menerus ya artinya sepanjang waktu ya setidaknya ada waktu-waktu dia bisa hadir memberikan waktu berkualitas atau quality time bagi anaknya, maka itu adalah hadiah yang paling baik bagi anak-anak kita. Karena afdalul hadiyati ya li abnaika hiya huduruka. Hadiah yang paling baik untuk anak-anakmu itu adalah kehadiran.
Tapi ingat, kehadiranmu dengan anak-anakmu itu nggak akan berguna apabila tidak ada yang namanya musahabah, pembersamaan. Ya, percuma kita ada hadir dekat sama anak, tapi kita tidak membersamai mereka, membersamai secara zahir dan batin. Artinya kita fokus memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian juga juga tidaklah akan begitu berguna dan bermanfaat pembersamaan kita kepada anak-anak kita manakala kita tidak membersamai dengan pijakan syar'i, yaitu menautkan anak kita di dalam segala aktivitasnya dengan Allah dan pencipta, dengan apa, kepada Allah sang pencipta. Ya, kita harus menautkan semua aktivitasnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa penciptanya. Contoh misalnya nih ya, misal nih anak misalnya lagi belajar berjalan, dia masih usia masih lagi belajar berjalan. Maka jangan pernah untuk melepaskan lisan kita, ya, ya, kecuali kita menyebut nama-nama Allah, berzikir. Masya Allah, Alhamdulillah nak. Ya, kemudian yang kedua, kita kaitkan upayanya itu semua kepada Allah. Masya Allah, eh, mampukan kamu bisa berjalan ya nak. Allah berikan kamu kekuatan, kamu bisa berjalan. Kemudian ingatkan bahwasanya segala sesuatunya milik Allah. Wah, kamu bisa jalan karena Allah kasih kamu kaki nak. Kaki pemberian Allah. Terima kasih ya nak kepada Allah. Yaitu tujuannya agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud menautkan semuanya kepada Sang Pencipta. Apapun aktivitasnya, kita tautkan semuanya kepada Allah. Nah, kemudian bersikap ramah kepada anak, rahmah dan lembut. Jadi menghindari memperbanyak ancaman, nakut-nakuti, memaksa, apalagi menyakiti. Kenapa? Karena apabila Anda ingin membangun rasa cinta, cinta itu nggak bisa dibangun dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan nakut-nakuti. Enggak. Tapi dibangun dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Ya, itu yang akan membangun rasa cinta yang sebenarnya yang langgeng dan yang kuat. Ya, oleh karenanya sulit bagi orang tua ingin mendidik anaknya agar mencintai Allah tapi dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak hikmah, dengan cara yang jauh dari cara-cara yang baik dan lemah lembut. Ya, oleh karenanya harus tetap diiringi dengan kelemah lembutan dan juga diiringi dengan ilmu. Kelemah lembutan itu adalah rahmat dari Allah. Ya, bahkan Nabi kita lemah lembutnya itu juga nggak lepas dari rahmat Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Lantaran karena rahmat dari Allah lah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Ya, engkau bersikap lembut kepada mereka. Kemudian kata Allah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Sekiranya ya sekiranya engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka niscaya mereka akan menjauh darimu. Karena manusia itu tabiatnya nggak suka dengan orang-orang yang kaku, yang keras ya. Nah, kemudian ajarkan dari semenjak dini konsep ma'rifatuz zat, ya, agar anak mengenali dirinya, agar anak bisa menghargai dan mencintai dirinya, agar muncul yang namanya self love dan self respect. Sehingga diharapkan anak tidak akan mudah dipengaruhi oleh pandangan dan ucapan orang lain kepadanya, tapi hanya melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pendidikan kita harus berangkat dari dasar apa? Memberikan pengakuan, penghargaan, ya, agar mereka merasa diakui, dihargai, disayangi, dikasihi, ya. Nah, inilah yang akan membangun yang namanya asyikotu bin nafsi. Mereka percaya dengan dirinya, ya tentunya sesuai dengan koridor syar'i, dengan koridor Islam. Ya, penting agar mereka mengenal diri. Mereka mengenali dirinya makhluk yang Allah ciptakan. Berarti mereka punya khalik pencipta yang mereka harus mengabdi kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan mereka itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk, rupa, komposisi, struktur, ciptaan yang paling indah, yang paling menakjubkan. Ya, kita bisa ajak mereka untuk mengobservasi dan menengok. Kenapa Allah ciptakan hidung kita menghadap ke bawah, kok nggak ke atas? Kenapa Allah berikan mata kita dua-duanya ada di depan, ada di muka? Kenapa Allah berikan kita dua kaki? Allah berikan kita dua tangan. Ya, lalu kemudian jari kita lima dan seterusnya. Ya, itu kita ajarkan mereka untuk memperhatikan itu semua. Betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bandingkan, coba nak kamu lihat hewan, kambing, ya, atau kamu lihat misalnya monyet, apa kera.
atau kamu lihat hewan yang lain. Ya, kalau kamu bandingkan dengan dirimu itu lebih istimewa daripada hewan tersebut. Ya, jadi kita itu diciptakan Allah indah gitu. Nah, agar anak itu selalu bersyukur kepada Allah. Ternyata aku diciptakan Allah dengan begitu luar biasa. Ya, fi ahsani taqwim. Kemudian yang ketiga, meskipun demikian, kita ternyata diciptakan Allah Subhanahu wa taala mimma in mahin. Kita diajarkan Allah tentang asal penciptaan kita. Kita berasal dari air yang hina. Ya. Artinya kita tetap punya kelemahan, kita fakir, kita dhaif. Ya, sehingga kita akan belajar untuk tidak merasa misalnya apa yang bisa diomongkan gitu. Ya, kemudian keempat kita tahunya nilai Allah bukan bukti Allah adalah dan itu yang penting. Allah adalah kita lihat ya para ulama Islam ilmunya Mohon maaf ayah ibu, sebelumnya sepertinya Ustadz ada kendala di jaringan. Mohon ditunggu sebentar. ya lo tes putus ya tadi ya. Iya Ustadz. Oh, nah. Kayaknya jaringan tadi ya. Iya Oh ya, sudah kita Ustadz. lanjutkan lagi ya. Nah, jadi ya itu tadi kita ajarkan anak kita untuk mengenal dirinya, ya. Nah, bahwasanya mereka itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim, tapi di sisi lain juga Allah ciptakan manusia itu lemah, dhaif, fakir dan seterusnya. Sehingga manusia itu ya dia akan merasa butuh kepada Allah dan supaya manusia itu tidak merasa sombong, ya, tidak merasa congkak dan arogan. Nah, kemudian juga ya kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya yang dapat meninggikan manusia di hadapan Allah itu bukanlah ketampanan, bukanlah fisik, bukanlah kecantikan, bukanlah harta, bukanlah dunia yang dia miliki, tapi yang dapat meninggikan dia adalah ilmunya, ya ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa ya apa kepada kalian. Ya, apa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang paling istimewa. Ya. Nah, karena itu jangan heran ya, seorang ulama ya tabi'in yang bernama Atha bin Abi Robah ya, mantan budak dikatakan berkulit hitam, hidungnya pesek ya, kemudian apa namanya matanya juling, tangannya cacat, kakinya pincang ya. Lalu kemudian nggak lama kemudian beliau mengalami apa kebutaan mata, tapi beliau dipuji oleh para ulama orang yang paling fiqh, paling kredibel, fakih, paling mengerti tentang agama ya. Meskipun penampilan atau fisiknya seperti itu. Karena yang kita ajarkan kepada anak kita agar mereka merasa gembira, senang dengan yang Allah berikan, yaitu ketika Allah menciptakan mereka. Jadi kan mereka senang, gembira dengan kulit mereka, misalnya ada yang putih, ada yang nggak putih, ada yang mancung, ada yang nggak mancung, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu semua adalah pemberian Allah. Ya,
Mungkin akan ada anak nanya, Mi, kenapa Mi hidungku kok pesek, kok temanku hidungnya mancung? Ya nak, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya, ya. Yang mancung itu nggak mesti lebih lebih ganteng daripada yang pesek. Lagian Allah nggak ngelihat siapa yang paling ganteng atau enggak. Yang Allah lihat itu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang kita ajarkan. Dengan demikian anak akan tumbuh, dia itu menjadi anak yang tegar, yang kuat. Nggak mudah dipengaruhi oleh pandangan dan ucapan manusia. Ya, ketika dibully, dia akan menjadi sosok yang tegar dan kuat. Ya, karena dia hanya melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala semata. Karenanya ajarkan pula kepada anak bahwasanya kemuliaan diri kita itu adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan menurut manusia. Sehingga anak akan belajar dirinya itu tidak ditentukan, tidak dideterminasi dan tidak didefinisikan oleh perkataan orang lain. Ya, karenanya kita harus apresiasi dan puji kebaikan anak secara proporsional, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Karena apresiasi dan pujian itu ya ibarat obat ya. Kalau apa dosisnya kurang nggak efektif. Kalau kelebihan dosis bahaya, jadi kelebihan dari dosisnya bisa overdosis bahaya. Ya, dan kaitkan semuanya itu adalah untuk mencari ridhonya Allah, mengharap balasan dari Allah. Yang penting adalah usahanya, ikhtiarnya, bukan hasilnya. Ya, kemudian kaitkan anak dengan model orang-orang soleh seperti para nabi dan para rasul, para sahabat, para ulama dengan menceritakan atau berkisah kepada mereka. Ya, agar mereka terikat dengan orang-orang soleh seperti ini. Nah, baik, ini yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, barakallahu fikum. Ya, untuk berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita. Insyaallah, barakallah. Alhamdulillah. Eh, Sekarang insya Allah kami buka bagi ayah ibu atau para guru yang ingin bertanya kepada Ustadz. Boleh lewat komentar atau boleh langsung menyalakan mic untuk menanyakan kepada Ustadz. Tafadhol Bu Fitri. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita membersamai anak, ada kalanya dia turun nih Ustaz. Biasanya murojaahnya lancar. Nah, di saat ini murojaahnya agak menurun. Tapi memang di satu sisi lain, sholatnya lagi semangat di masjid. Bagaimana kita membersamai anak saat iman anak sedang menurun? Karena kayak saya pribadi juga kadang iman naik turun ya Ustadz ya. Bagaimana kalau posisinya di anak, bagaimana kita membersamai mereka? Itu aja Ustadz. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Nah, tayyib ya. Tayyib wa jazakillah khairan ya. Kita tahu ya bahwasanya apa penanya tadi juga tahu ya, kita juga sebagai manusia juga nggak mungkin dalam kondisi yang selalu stagnan. Kita pasti dalam kondisi yang selalu berubah-ubah. Sebagaimana iman ya yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Yazidu bi ta'ah, akan bertambah keimanan kita dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, akan berkurang keimanan kita dengan kemaksiatan. Semakin kita banyak melakukan amal ketaatan, semakin kita kuat imannya. Semakin kita jauh dari ketaatan, malah jatuh kepada kemaksiatan, semakin berkurang keimanan kita. Apabila keimanan kita kurang, maka kita akan ya malas untuk beribadah, malas untuk mendekat kepada Allah. Dan itu tentunya juga akan mempengaruhi anak-anak kita. Nah, demikian pula anak-anak kita sebagai manusia biasa, mereka pun juga ya ada kalanya bersemangat, ada kalanya kurang bersemangat. Nah, lantas bagaimana cara kita yang tepat di dalam membersamai mereka? Ya, nah dalam hal ini ya kita bisa belajar nih bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada Hamdalah. Ya, jadi ada seorang sahabat yang bernama Hamdalah. Ya, yang dia berkata, ya Rasulullah, qad nafaqa Hamdalah. Wahai Rasulullah, ya sungguh Hamdalah telah berbuat kemunafikan. Ya, kenapa bisa demikian? Kemudian Hamdalah menerangkan, bagaimana tidak ya Rasulullah? Ketika kami berada dekat dengan Anda,
ya kami merasakan bahwasanya iman kami itu begitu tingginya, ya. Nah, seakan-akan kami bisa melihat surga dan apa namanya neraka. Namun ketika kami pulang ke rumah bertemu dengan anak dan istri kami, maka kondisi kami udah tidak lagi seperti itu gitu loh. Intinya ya beliau menerangkan bahwasanya ketika bersama dengan Nabi imannya luar biasa. Tapi ketika menjauh dari Nabi, bertemu dengan keluarga, ya pasti akan teringat dengan masalah dunia dan seterusnya, ya maka ya keimanannya pun menurun. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Nabi mengatakan, ya hamdalah sa'atan sa'atan. Wahai hamdalah, ya sa'atan sa'atan. Ada waktunya, ada waktunya. Karena kita sebagai manusia, mesti akan ada waktu-waktunya kita bersemangat, akan ada waktu-waktunya kita ya kurang bersemangat. Ya, yang penting selama kondisi seseorang, misalnya dia dalam kondisi futur, selama futurnya itu tidak menyebabkan dia jatuh kepada maksiat, maka ya itu adalah suatu hal yang baik. Toh seandainya jatuh kepada kemaksiatan, kemudian dia sadar, maka kesadaran dia itu juga adalah tanda kebaikan dari Allah agar dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita di sini belajar bahwasanya ya kita ini lemah, kita ini fakir, kita butuh pertolongan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Artinya kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Yang bisa kita andalkan, kita beriltija dan beriktimat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada orang-orang dekat dengan kita, suami kita, pasangan kita, keluarga kita, sahabat kita yang nanti akan turut membantu dan menolong kita untuk mengingatkan kita, menasihati kita dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa anak kita kehilangan semangat untuk murojaah, maka ya kita lihat ya kenapa dia kehilangan semangat murojaah. Jangan kita paksa, jangan kita apa namanya, jangan kita intinya apa kritisi dia habis-habisan dan seterusnya, itu malah semakin menjatuhkan dia. Namun kalau dia jatuh semangatnya untuk murojaah, maka kita dekati dia dengan apa ya, dengan baik, kita motivasi, kita dorong ya. Intinya kita memperlakukan dia sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Kita nggak suka ketika kita lagi nggak semangat, kita malah dijatuhkan gitu loh. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita sabar. Kita cari tahu kenapa, kita validasi dulu uh, kondisi dia, perasaan dia, baru kemudian kita hasung, kita dorong, kita motivasi pelan-pelan. Ya, karena ya itulah manusia. Manusia nggak bisa dalam kondisi yang selalu stagnan begitu saja. Nah, juga demikian ketika kita lagi down, kita lagi merasa futur, kita lagi merasa tidak bersemangat, maka bisa jadi ketika kita membersamai anak kita, ya Allah akan memberikan taufik, Allah akan menumbuhkan semangat kita gitu loh. Ya, yang tadinya kita malas itu, kemudian kita membersamai anak kita di dalam apa kebaikan ya, apa tentunya ya. Nah, jadi ini ya diantara yang bisa kita lakukan. Allah alam shawab. Kurang Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom komentar. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap kita jika dalam membersamai anak mendapati anak bersikap kurang sopan, seperti berkata dengan nada tinggi atau bahkan sampai memukul? Apakah kita harus merespon dengan tetap lembut atau saatnya direspon dengan tegas atau lainnya? Barakallahu Ustaz. Nah, itu ya. Wafik barakallah. Jadi ketika kita melihat anak melakukan kesalahan atau anak melakukan hal yang buruk, nggak boleh kita biarkan, nggak boleh kita diamkan. Harus kita luruskan dan harus kita nasihati dengan cara yang baik. Ya, secara asal menasihati dengan cara yang baik. Ya, nasihat yang baik itu adalah nasihat yang berangkat dari keikhlasan karena Allah. Ya, karena ikhlas. Ya, bukan karena kita emosi, karena kita marah, karena kita nggak terima, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena keikhlasan yang kedua, karena kecintaan kita kepada anak kita. Karena konsekuensi daripada cinta itu nasihat. Orang yang dia mencintai saudaranya, tapi nggak mau menasehatinya, itu sejatinya dia tidak mencintainya. Seorang suami atau seorang istri tidak mau menasehati pasangannya, ya itu berarti patut dipertanyakan cintanya. Karena konsekuensi daripada cinta adalah memberikan nasihat. Nasihat. Ya, ya. Kemudian yang ketiga adalah ya uh,
di dalam nasihat itu tujuan kita itu adalah apa sih? Sebagaimana makna nasihat itu adalah iradatul khairi lil mansub lahu. Menginginkan kebaikan bagi yang dinasehati. Jadi tujuan kita memberikan nasihat adalah untuk menginginkan kebaikan baginya. Ya, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menjudge dia, menvonis dia atau semisalnya tidak, tapi untuk meluruskan dia. Ya, kita menginginkan kebaikan pada ya anak kita tersebut. Itu ya nasihat. Nasihat itu adalah keinginan baik pada yang dinasehati. Kalau ada keinginan yang nggak baik, maka itu bukan nasihat. Nah, kemudian yang keempat, nasihat yang baik adalah nasihat yang berangkat dari ketulusan hati. Karena al-kalamu idza kharaja minal qalbi, ya, apabila perkataan itu keluar dari hati, maka akan mudah merasuk ke dalam hati. Nah, oleh karena itu makanya nasihat yang efektif adalah nasihat yang berangkat dari ketulusan, dari hati. Bukan cuma sekedar ucapan, ya, tapi kosong dari makna, kosong dari ketulusan dan seterusnya. Itu biasanya tidak akan efektif. Jadi berangkat dari ketulusan hati. Kemudian yang keenam, ya, adalah ketika kita memberikan nasihat, nasihat itu macam-macam. Bisa memberikan perintah, bisa memberikan larangan, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan ancaman, bisa memberikan apresiasi, bisa memberikan hukuman, dan seterusnya. Itu dilihat pada kondisi sang anak. Karena kita harus melihat nih kondisi anak. Ketika dia melakukan kesalahan, kesalahan yang dia lakukan itu pertama, dia udah tahu atau enggak? Karena tentunya berbeda ketika kita ya menyikapi anak yang udah tahu akan salahnya sama yang belum tahu akan kesalahannya. Kemudian yang kedua, anak yang melakukan kesalahan ini dia udah tahu itu kesalahannya. Ya, yang berikutnya adalah ya kita lihat apa yang melatar belakangi atau mendorong dia melakukan kesalahan tersebut. Apakah dia lakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja? Tentunya berbeda dong kita menyikapi anak yang melakukan kesalahan dengan sengaja dengan tidak sengaja. Nah, kemudian yang ketiga, kalau seandainya anak itu melakukan kesalahan dengan sengaja, nah, kita juga perlu lihat ini motifnya apa. Motifnya dia untuk mencari perhatian, atau motifnya dia lagi kesel, atau motifnya dia ada hal-hal lain, maka kita perlu lihat ya motif anak itu melakukan kesalahan tersebut ya. Nah, kemudian yang keempat ya, anak yang melakukan kesalahan ini tadi ya, setelah kita udah tahu motifnya ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah ini anak udah pernah dikasih tahu belum sih? Maksudnya kita ngasih tahunya itu udah berapa kali? Sekali, dua kali, tiga kali. Nah, kalau misalnya kita udah sampai tiga kali ternyata belum efektif, maka kita perlu memperbaiki cara kita untuk memberikan nasihat. Bisa jadi kita memberikan nasihat tadi, itu ternyata kita nggak ikhlas. Atau cara kita keliru, atau kita kurang tulus, atau kita lebih banyak mempergunakan kata-kata yang menjudge dan lain sebagainya. Maka kita perlu mengevaluasi. Kita lebih banyak mengevaluasi diri kita dulu sebelum kita mengevaluasi anak-anak kita. Ya. Nah, terus kemudian yang poin berikutnya lagi adalah ya, nasihat itu akan lebih mudah diterima apabila koneksi kita dengan anak kita itu baik. Jadi sebelum kita mengoreksi, maka bangun dulu koneksi yang baik, hubungan kita yang baik, akhlak kita yang baik dengan anak kita. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi, ketika anak itu bolak-balik melakukan kesalahan, kemudian cara nasihat itu sudah tidak lagi berguna dan bermanfaat, maka kita boleh mempergunakan cara yang lebih apa namanya yang lebih intens dan lebih tinggi lagi. Yang tadinya kita lemah lembut, kita boleh ngomong tegas. Tegas tidak harus keras. Tegas berbeda dengan keras. Tegas bisa tetap dalam bingkai kelemah lembutan. Lemah lembut tidak kontradiksi dengan sikap tegas. Tapi keras itu kontradiksi dengan lemah lembut. Orang yang lemah lembut, dia tidak akan melakukan perbuatan yang keras. Orang yang keras, dia tidak akan berbuat lemah lembut. Karenanya tegas, ya, itu tidak bertolak belakang dengan yang namanya sikap keras. Ya. Jadi tetap bisa tegas. Tegas itu Anda bisa tunjukkan dari ekspresi wajah, wajah yang serius, dari intonasi kata, dari cara Anda berkata, intonasi, nggak perlu teriak-teriak. Nah, dengerin Umi, ya. Kemudian juga dari pandangan mata. Kita lihat, kita dudukkan dia, ya, atau kita pangku dia, kita lihat wajahnya, ya. Kemudian kita sampaikan dengan suara yang tegas, ya. Nah, terus kemudian juga ketika kita menasehati anak ketika melakukan kesalahan, ya, itu yang lebih baik adalah kita selalu mengaitkan apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan
yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu dulu yang pertama kali, argumentasi kita. Ya, nah, kamu tadi ngomong perkataan, kamu tahu nggak, nak, ucapanmu itu ucapan yang jelek. Allah nggak suka, Rasulullah nggak suka. Karena itu Abi sama Umi juga nggak suka. Gitu loh. Ya, jadi kita tunjukkan keseriusan, ketidaksukaan kita atas keburukan tersebut. Kemudian yang nggak kalah penting lagi adalah ketika kita mengingkari keburukan anak kita, maka ingat, yang kita ingkari adalah perbuatannya, bukan anaknya. Jadi yang kita katakan jelek itu perbuatannya. Jangan menvonis orangnya. Ini juga bagian dari kaidah Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah ketika menghukumi sesuatu itu dibedakan antara fi'il dengan fa'il, antara perbuatan dengan pelaku. Makanya kaidahnya adalah sebagaimana kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'at al bid'atu alaihi. Juga laisa kullu man waqa'a fil fiski ya waqa'a al fisku alaihi. Tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan bid'ah otomatis menjadi ahli bid'ah. Tidak setiap orang yang jatuh kepada perbuatan kefasikan langsung bisa divonis orang yang fasik. Ini nggak bisa. Ya. Nah, jadi yang tepat adalah kita tetap mengingatkan, kita menvonis perbuatannya itu perbuatan jelek, buruk, perbuatan yang dibenci, tapi kita tunjukkan bahwasanya ya anak kita itu adalah sosok yang kita sayangi, kita cintai, kita kasihi. Ya. Agar apa? Agar dia merasa dirinya tetap disayangi dan orang tuanya nggak suka dengan sebagian dari perbuatan dan perkataan, dan kita harapkan itu yang akan dia tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom komentar. Bismillah, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa anak tidak boleh diancam dan ditakut-takuti. Bagaimana jika orang tuanya kurang kompak? Misalnya ibunya sudah paham bahwa ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh mengancam dan sebagainya, tapi si ayah masih suka mendidik dengan mengancam atau menakut-nakuti anak. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khair. Nah, baik ya, wah, jazakumullah khairan ya. Jadi yang pertama, ya ini perlu untuk dikoreksi. Bukan artinya kita nggak boleh ngancam sama sekali ya. Boleh kita ngancam anak, karena itu bagian dari nasihat. Tapi ngancamnya harus benar, harus tepat, harus hikmah. Yang tidak boleh kita ancam adalah anak di bawah 7 tahun. Belum waktunya. Ya belum waktunya anak di bawah 7 tahun udah kita ancam-ancam. Bahkan sebagian ulama mengatakan di bawah 10 tahun juga belum boleh diancam. Ya, tapi mereka udah masuk ke ancaman dan ditakut-takuti di usia 10 tahun ke atas. Berangkat dari dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in, ya wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Ya pukul anakmu kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Kata wadribu di sini pukul, itu sebelum memukul kata para ulama adalah harus dilakukan ya langkah-langkah sebelum kita memberikan hukuman. Ya, diantaranya adalah memberikan nasihat, nasihat tidak berlaku baru diancam. Adapun anak di bawah 7 tahun, maka tidak sepatutnya ditakut-takuti dan tidak sepatutnya diancam-ancam. Ini cara yang hikmah. Ya. Lalu kemudian bagaimana jika ada orang tua yang mereka tetap melakukan ancaman, ya tentunya itu akan berakibat yang nggak baik ya pada perkembangan anak kita. Maka dia akan tumbuh, ya itu akan membawa sesuatu yang nggak baik. Ya. Kenapa? Karena belum waktunya diancam dan ditakut-takuti, mereka udah diancam dan ditakut-takuti. Ya sebab banyak para ahli dan para pakar juga diakui oleh para ulama kita, ya perbuatan-perbuatan yang nggak baik ya, perbuatan-perbuatan buruk yang mengandung perbuatan kekerasan baik secara verbal ataupun non verbal di bawah 7 tahun itu akan menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan dan kelainan-kelainan kejiwaan dan emosional di fase usia berikutnya. Ya, itu berangkat juga dari hikmah yang ada di dalam hadis Nabi tentang perintah sholat di usia 7 tahun. Ya, karena itu makanya kita hindarkan mempergunakan cara-cara seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya suami istri itu tidak kompak ya? Suami misalnya ngancam istri tahu ya. Jadi apa nih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pertama ya, istri bersabar. Kenapa? Suaminya ini ujian dari Allah. Ya.
Karena suaminya ini melakukan hal ini mungkin karena memang nggak punya ilmu, atau mungkin karena enggan belajar, dan yang lebih parah lagi kalau sampai jatuh kepada kesombongan. Kesombongan artinya nggak mau diingatkan, ya, dan merasa benar sendiri. Itu tentunya musibahnya lebih besar lagi. Karena itu pertama sabar, sabar dulu di dalam menghadapi suami. Kenapa? Karena suami Anda adalah ujian, ujian bagi Anda dan ujian bagi anak Anda. Kemudian yang kedua, ya, sebelum kita bicara tentang teknis masalah apakah anak itu harus apa maksudnya boleh diancam atau tidak diancam, maka yang paling utama dari itu adalah, ya, kita dengan suami, ya, antara istri dan suami itu harus sudah berusaha, ya, untuk membangun kesesuaian prinsip di dalam mendidik anak terlebih dahulu. Itu dulu yang harus dibangun. Karena masalah mengancam tidak mengancam itu adalah bagian dari sarana wasilah yang berangkat dari prinsip atau dari kaidah. Maka harus membangun kesesuaian dan kesamaan kaidah. Kalau nggak sama itu repot. Nah, untuk membangun kesesuaian dan kesamaan kaidah ini, maka ya kedua-duanya harus belajar dengan benar. Nah, berarti kuncinya adalah sebelum sang istri mengoreksi suaminya, ya, tentang urusan tadi, ya, suami yang terlalu banyak ngancem, ya, dia boleh ingetin, boleh lah dengan cara baik. Tapi yang lebih utama adalah dia berusaha untuk apa? Untuk bisa mencari kesesuaian dengan suami, ya, artinya kita ajak suami untuk ngaji dulu, untuk belajar bareng dulu gitu. Itu yang lebih penting gitu loh. Ngajak suaminya belajar, ya, agar punya cara yang sefrekuensi di dalam mendidik anak kita, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya, Ustadz? Ya tentunya, ya, masalah cara ini macam-macam, banyak banyak cara, ya, banyak cara untuk bisa, ya, prinsipnya adalah semakin berbuat baik dengan suami, ya, setelah sabar tadi, kemudian juga coba kita mengambil hati suami. Metode dakwah Nabi itu takliful qulub, melunakkan hati dulu. Ibaratnya kita membangun koneksi dulu. Kalau koneksi sudah terbangun, kita akan lebih mudah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan. Ya, jadi takliful qulub dengan cara kita melakukan pendekatan, jangan banyak berdebat, jangan banyak berantem. Tapi kita lebih banyak bersikap baik dengan suami, mengambil hati suami, semakin santun, semakin taat di dalam perkara yang tidak mengandung maksiat, ya, semakin kalem, ya, semakin, intinya kita berusaha untuk menyenangkan suami. Nah, sehingga mudah-mudahan itu menjadi sebab, wah, ini istriku ketika dia semakin banyak belajar, dia semakin baik, semakin santun, dia semakin interest. Akhirnya ketika hatinya sudah apa tertawan, lebih mudah bagi kita untuk mengarahkan, ayo mas besok ada kajian, yuk kita ikut, yuk kita belajar gitu. Kemudian kita ajak diskusi. Laki-laki itu kalau diajak diskusi ilmiah yang logik, itu sebenarnya lebih bisa, ya, asalkan tidak diawali dulu, apa maksudnya, tidak diawali dulu dengan cara apa namanya melukai egonya. Ya, kalau udah diawali dengan melukai ego, misalnya, mas gimana sih, masa kok kasar sama anak, atau seakan-akan kita gurui, nah itu seringkali akan sulit untuk diterima. Tapi kalau diawali dengan apa ya, dengan kelemah lembutan, dengan diskusi ilmiah, misalnya, mas, itu aku mau tanya dong, itu gini-gini. Nah, jadi kita dengerin, baru kemudian kita kita seakan-akan minta minta saran, minta pendapat. Ya, jangan langsung kita seakan-akan apa namanya menyerang caranya dia. Itu laki-laki cenderung, ya, egonya ketika sudah dia merasa apa namanya dilukai, dia akan sulit, ya. Kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita terus berusaha untuk apa? Untuk mendekati dan membersamai anak. Ketika si anak misalnya ditakut-takuti oleh ayahnya, kita berusaha untuk menetralisir. Ya, meskipun memang ini menjadi PR tambahan lagi ya buat kita, ya. Ya, cuman ini yang bisa kita lakukan gitu loh. Kenapa? Karena kita sama suami, kita dapat ujian nih, suami kita ternyata tidak sefrekuensi dengan kita gitu loh. Dia malah suka ngancam-ngancam anak, nakut-nakuti anak, dan kita tahu itu salah, itu keliru gitu loh. Karenanya kita berusaha untuk menetralisir semampu kita. Ketika dia ditakut-takuti, ayo kamu kalau nggak gini, kamu nanti begini. Nah, kita ngomong sama anak, sini nak, apa, kita peluk, ya. Ya, kita sampein misalnya, kamu nanti dimakan hantu. Itu ya, apa, kita jelasin, nak, jangan takut ya dengan hantu. Hantu itu makhluk yang lemah, ya. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, intinya kalau dia ditakut-takuti, diancam-ancam, maka
kita besarkan hatinya agar anak kita dia ini ikhtiar ya, upaya ya semaksimal kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Dikatakan saya ada acara bukber nih. Nah, Baik, Ustaz. Oke, taib syukran jazakumullah khairan, Ustaz. Sebelum ditutup, mungkin ada beberapa kesimpulan yang Ustaz bisa sampaikan dari kajian sore kita hari ini. nah, kesimpulan harusnya tugasnya host nih untuk menjelaskan kesimpulannya. Ya, cuman mungkin kalau dari saya ya kita sebagai orang tua ya hendaknya berusaha untuk semakin menyadari ya bahwasanya anak-anak kita itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, sehingga apabila kita melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, semampu kita dan Allah udah berikan kemampuan, ya tinggal selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil itu tidak berada di tangan kita tapi berada di tangan Allah. Karenanya apabila kita diuji dengan anak yang kurang baik atau anak yang kurang ini dan kurang itu, maka jangan pernah berkecil hati. Tetap terus berusaha. Selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, ya, maka kesempatan hidayah Allah itu masih besar. Karena terus berusaha. Yang penting kita berusaha, berupaya, berikhtiar dengan ilmu tentunya, dan kita praktekkan, kita ajarkan dengan cara yang baik. Kemudian kita doa kepada Allah. Itu adalah apa ya namanya? Ini ya apa istilahnya? Ingredients ya. Itu adalah formula ya agar kita bisa mencetak anak yang soleh insya Allah. Ilmu, amal, ya, kemudian hikmah di dalam di dalam mengerjakan doa. Selebihnya serahkan kepada Allah, insya Allah ya. Apapun yang Allah putuskan itulah yang paling baik ya. Karena keputusan Allah itu yang paling tepat dan yang paling baik bagi hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Yang salah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Yang benar itu adalah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita. Sekaligus saya izin pamit keluar dari grup ya. Barakallahu fikum. Nah. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz, atas kajiannya, pembelajarannya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya di sore hari ini. Semoga semua yang beliau sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup kelas orang tua hari ini, izinkan saya mengingatkan kembali untuk ayah dan ibu, silakan bisa mengisi link konfirmasi kehadiran dan insya Allah akan diinfokan kembali oleh admin untuk jadwal kelas orang tua berikutnya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.